Halo teman-teman, di sini saya bersama rekan CPNS saya. Siapa mas namanya? Wahyu mas. Oh Wahyu ya, Mas Wahyu. Jadi gini mas, saya mau bertanya tentang bela negara. Boleh? Silakan. Iya. Menurut Mas Wahyu, bela negara itu seperti apa? Menurut saya, Iya. bela negara itu sikap cinta tanah air yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berarti bela negara itu adalah sikap mas ya? Oh iya. Tindakannya? Iya. Iya. Mengapa kita harus menerapkan bela negara? Karena bela negara merupakan salah satu hal terpenting dalam sistem negara. Kalau setiap warga negara mempunyai kecintaan kepada negara tersebut, maka negara tersebut akan mudah untuk maju ke depannya. Oh iya, sangat-sangat bagus Pak. Untuk implementasi Mas Wahyu sendiri di kehidupan kantor misalnya seperti apa? Oh, kehidupan pekerjaan mas ya? Iya, di luar pekerjaan. Dari hal sederhana saja seperti kita selalu absen tepat waktu, absen berangkat, pulang, selalu mengikuti apel pagi dan apel siang. Untuk seperti upacara bendera, apakah termasuk bela negara itu? Nah, iya salah satunya Oh itu. iya. Ya, mungkin cukup sekian Mas. Oh, Terima iya. kasih Siap. atas bantuannya. Siap. Mungkin sekian. Bila ada perkataan yang kurang berkenan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindi Trianasari, peserta Latsar Angkatan 40, kelompok 2 dengan nomor absen 14. Di sini saya bersama salah satu pejabat dari Lapas Perempuan kelas 2 Amalang yang akan menjadi narasumber saya hari ini. Untuk lebih dekatnya, mari kita mulai. Selamat pagi Bapak. Pagi, Dengan Bapak siapa? nama saya Hamba Nariska Ahmad Effendi sebagai Kasubsi Bingung Maswat di Lapas Perempuan kelas 2. Langsung saja ya Pak. Mengenai isu penyalahgunaan narkoba Bapak. Penyalahgunaan narkoba pada remaja, apa tanggapan Bapak? Ya, sebetulnya miris sekali ya kalau terkait dengan tanggapan remaja terkait dengan narkotika. Karena di mana sekarang yang mendominasi di Lapas Perempuan kelas 2 Malang itu adalah remaja. Di mana remaja yang sekarang ini banyak sekali problem, apalagi perempuan. Jadi sangat kompleks sekali kalau menghadapi masalah. Jadi larinya nanti adalah narkotika. Apa peran Bapak supaya anak Bapak jauh dari narkoba? Yang pertama itu adalah agama. Jadi agama adalah fondasi utama untuk menghalau narkotika atau barang-barang haram mendekat ke anak saya. Yang pertama. Kedua adalah komunikasi dengan keluarga. Di mana komunikasi keluarga apabila anak ada permasalahan, kita komunikasikan dengan baik. Gimana caranya anak bisa menyelesaikan masalahnya. Itu utama di dalam keluarga. Yang kedua adalah terkait dengan lingkungan. Lingkungan itu sangat mempengaruhi, di mana banyak sekali remaja yang ada di dalam Lapas Perempuan kelas 2 Malang itu sangat terpengaruh dengan lingkungan. Apabila lingkungan itu sudah mengenal alkohol, mengenal narkotika, suatu saat pasti akan ikut karena tahu rasa penasarannya ada kalau remaja itu. Jadi stigma-stigma yang ada di dalam masyarakat saya harapkan jangan sampai ini terjadi kepada anak-anak kita. Makanya yang nomor satu itu adalah agama, yang kedua adalah komunikasi dengan keluarga, anak dengan orang tua, yang ketiga adalah kita menjaga selaku orang tua lingkungan. Anak kita bergaul dengan siapa, dia keluar sama siapa, dia ngapain, itu harus dijaga. Ternyata tentang agama, orang tua, keluarga, dan lingkungan itu perannya sangat penting supaya anak kita tidak terjerumus ke dalam narkoba. Baik, untuk pertanyaan terakhirnya, solusi apa yang seharusnya diterapkan oleh pemerintah untuk menanggulangi isu tersebut? Yang jelas edukasi itu yang pertama. Mungkin pemerintah harus gencar-gencar mengedukasi mulai dari usia dini sampai dengan usia dewasa. Jadi mulai dari TK sampai dengan mahasiswa itu harus digencarkan bahaya narkotika. Itu yang pertama. Yang kedua adalah regulasi terkait dengan undang-undang narkotika, di mana yang pecandu, harapan kami yang ada di dalam lapas, pecandu tidak harus ke lapas, jadi harus direhabilitasi agar sesuai dengan tusinya. Jadi kita pembinaan bukan pembinaan terkait dengan kecanduan, ya
jadi terkait dengan pidana hukumnya. Jadi, Siap, Pak. Terima kasih atas waktunya hari ini, Bapak. sama-sama. Halo Bapak Alim. Halo. Gimana kabar Bapak Alim? Alhamdulillah baik. Ini saya mau ngobrol santai aja Bapak. Tentang isu yang lagi hangat saat ini, yaitu bagaimana Bapak Alim tanggapan Anda tentang isu COVID-19 yang akan naik dalam waktu dekat ini? Oh iya. Mengenai COVID yang akan naik, lonjakannya akan naik seperti tahun kemarin. Kita kan sebagai warga negara, sebagai warga yang bijak dan warga yang tahu tentang informasi COVID yang sudah kita lewati. Seharusnya kita itu harus benar-benar mempersiapkan diri lagi sebelum COVID itu benar-benar melonjak. Jadi kita harus tetap memakai masker di luar ruangan walaupun di dalam ruangan sekaligus. Kita tetap mematuhi prokes-prokes yang ada dan mematuhi apa yang diinstruksikan di beberapa tempat untuk mematuhi prokes terhindar dari COVID. Ini pertanyaan kedua Pak. Oke. Menurut Anda, langkah apa sih yang harus dilakukan pemerintah dalam mengatasi isu COVID yang akan melonjak dalam waktu dekat ini? Ya, jadi langkah pemerintah menurut saya itu harus benar-benar terus mengedukasi kepada masyarakat, memberikan langkah-langkah bagaimana menghadapi situasi COVID yang akan naik lagi, isu-isu yang COVID yang akan naik. Dan juga menurut saya pemerintah itu juga harus belajar dari masa lalu 2 tahun yang begitu kelam, banyaknya masyarakat Indonesia yang mendapatkan duka kan karena kematian yang begitu banyak dan juga over kapasitas di rumah sakit. Ya, jadi harus punya inovasi mengenai obat penyembuh COVID. Jadi kita tidak bergantung pada sistem atau pengobatan lama. Jadi kan ada inovasi-inovasi di mana obat yang manjur gitu. Jadi menurut saya itu dari pemerintah juga harus ada usaha untuk mengembangkan inovasi dan dari masyarakat juga harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Harus selalu memakai masker di luar ruangan maupun di dalam ruangan. Itu pula di tempat umum. Dan kalau bisa juga harus sedia hand sanitizer dimanapun. Menurut saya Ini untuk pertanyaan terakhir ya Bapak. Apa sih harapan Anda tentang COVID-19 yang diprediksi akan naik kembali? Ya, harapan saya pada pemerintah itu ya gitu. Jadi harus punya solusi dan harapannya ini hanya sekedar isu. Jadi bukan kenyataan bahwa COVID sebentar lagi mau naik lagi. Jadi harapan saya itu hanya sekedar isu dan walaupun begitu kita dan pemerintah tetap harus waspada dan tetap harus sedia payung sebelum hujan. Oke gitu. Jadi Semoga COVID ini tidak lagi melanda negeri kita, benar. tidak merenggut banyak nyawa lagi. Jadi seperti itu Pak Gas, kita harus tetap waspada dan pemerintah tetap memberikan edukasi dan inovasi untuk masyarakat dan tidak terulang kembali 2 tahun yang begitu kelam. Menurut saya begitu Pak Gas. Siap, terima kasih Bapak. Oke, Bapak Gas. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.